Oke, kita lanjut pembahasan kita untuk konsep luasan keliling bangun layang-layang atau kite. Nah, bangun layang-layang itu seperti ini. Agak mirip-mirip dengan bangun bola ketupat, tapi berbeda. Kemiripannya apa atau kesamaannya apa? Ini lihat nih. Kalau bangun layang-layang itu sama dengan bangun bola ketupat pada pembentukan diagonal nih. Jadi kalau bangun layang-layang KLMN, diagonal NL itu yang ini ya NL ya, tegak lurus dengan diagonal KM yang ini nih. Oke, jadi ini tegak lurus nih. Atau membentuk sudut siku-siku ini juga tegak lurus. Semuanya tegak lurus gitu ya. Nah, perbedaannya kalau pada belah ketupat semua sisi panjang sisinya sama kan? Masih ingat kan? Semua panjang sisinya sama panjang. Tetapi kalau pada layang-layang tidak semua sisinya sama panjang. Yang sama panjang itu hanya yang ini nih. Ini dengan ini. Atau kalau kita sebut itu panjang sisi LM itu sama panjangnya dengan sisi KL. LM sama dengan KL. Tetapi tidak sama dengan KN. Berbeda ya. KL dengan KN berbeda, KL dengan MN berbeda, LM dengan MN berbeda. Yang sama tuh ini. NM dengan KN itu sama. Jadi sisi MN itu baru sama dengan sisi KN. Oke, paham ya? Paham itu perbedaannya dengan belah ketupat. Nah, oke. Sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan luas daerah pada bangun layang-layang. Oke, mari kita lihat pada pembentukan layang-layang dari sebuah bangun persegi panjang waktu kita bahas bangun layang-layang sebelumnya. Coba perhatikan lagi ini. Waktu kita bahas pembentukan bangun layang-layang dari sebuah persegi panjang, ini persegi panjang A B C D ya. Ketika ditarik sebuah garis di sini maksudnya ya. Di sini ini kan kemarin dibuat garis dulu nih yang sejajar dengan AD dan BC kan, masih ingat ya? Garis sini nih. Oke? Nah, kan dibuat tengah-tengah dulu nih. Gitu ya, masih ingat ya? Ini dan ini tengah-tengah, artinya panjang ini sama dengan panjang ini, gitu ya. Ini tengah-tengah. Kalau ini nggak di tengah-tengah nih, garis yang ini. Oke? Baru dari titik sudut A ditarik garis ke sini dan dari titik sudut D ditarik garis ke pertemuan ini. Dari titik sudut C juga ditarik garis ke pertemuan ini dan dari titik sudut B ditarik garis ke pertemuan ini juga. Maka jadinya terbentuk 4 buah bangun segitiga. Betul? Iya, kalau lupa boleh lihat lagi videonya ya. Ada video animasi di situ juga. Nah, terbentuk 4 buah bangun segitiga. Segitiga yang pertama, segitiga yang kedua, segitiga ketiga, dan keempat. Nah, segitiga pertama dan ketiga digabungin jadi yang di atas nih. Ya, sisi AB ketemu dengan CD. Yang ini ketemunya. Nah, kemudian segitiga yang kedua dan empat diangkat juga digabungin seperti ini. Maka terbentuklah dua bangun yang sama besar, yaitu bangun layang-layang. Oke? Paham ya? Nah, dari sini kita lihat itu mirip sekali dengan pembentukan pada belah ketupat. Kesamaannya apa? Ternyata ketika dibentuk bangun layang-layang dari persegi panjang, maka bisa dibentuk dua buah layang-layang sama besar. Maka bisa kita katakan bahwa sebuah persegi panjang itu bisa menghasilkan dua buah layang-layang. Betul nggak? Iya, kalau begitu luas persegi panjang ini, yang ini luas persegi panjang ini itu sama sama aja nilainya besarnya dengan dua buah layang-layang terbentuk. Betul nggak? Ayo dipikirin lagi, betul nggak? Sama aja berarti ini layang-layang ya maksudnya ya. Luas persegi panjang satu persegi panjang ini sama saja besarnya dengan dua buah
layang-layang terbentuk ini. Oke, atau dengan kata lain, dua buah layang-layang, luas layang-layang, ya, itu sama nilainya dengan luas sebuah persegi panjang. Atau kalau kita mau katakan ini luas layang-layang aja berapa nilainya, ya, kita bisa, nih, ini kan arti supaya duanya hilang, ini kan dibagi dua semua. Ya, supaya tinggal luas layang-layang doang kan, ini duanya dihilangin. Dua bagi dua, satu kali luas layang-layang, luas layang-layang. Ini dibagi dua, ya ada setengahnya dong. Ini bagi per dua, atau setengah dikali luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu apa konsepnya kemarin? Iya, luas persegi panjang itu konsepnya adalah panjang kali lebar, di mana panjangnya itu adalah AB. Yang ini nih panjangnya, ini panjangnya, lebarnya ini BC. Betul, ini juga sama, karena BC sama dengan AD maka ini juga lebar. Karena AB sama dengan CD maka ini juga disebut panjang. Oke. Nah, itu pada persegi panjang, panjang kali lebar. Kalau pada bangun apa nih? Bangun layang-layang, kita nggak menggunakan panjang dan lebar, kita menggunakan sama kayak belah ketupat. Panjang ini NL itu kita sebut sebagai panjang diagonal. Sebut aja diagonal 1. Panjang KM kita sebut sebagai panjang diagonal juga. Karena beda panjangnya, maka kita sebut diagonal 2. Boleh dibalik ini ya. Yang ini jadi diagonal 2, ini jadi diagonal 1, nggak masalah. Itu nggak masalah ya. Nah, sekarang kita lihat panjang diagonal 2, diagonal 1 dulu deh. Panjang diagonal 1 NL ini, atau di sini tuh ini. Betul nggak? Panjang ini itu sama dengan ini kan yang panjang. Sama nggak dengan panjangnya dengan AB? Oh sama. Kalau begitu bisa kita katakan bahwa P pada persegi panjang ini bisa mewakili D1. Betul nggak? D1. Jadi diagonal 1 itu identik dengan P, dan diagonal 2 yang ini nih. Yang ini sama nggak ini nih? Ini kan? Sama kan? Itu sama nggak panjangnya dengan BC? Iya dong, kan terbentuknya dari sini nih. Ini segitiga COB, COB, ini kan CB-nya. Iya, segitiga AOD, ini kan AOD, ini AD-nya kan. Iya, AD itu adalah lebar. Maka diagonal 2 itu sama dengan, identik dengan lebar. Sehingga kalau luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, panjangnya diganti D1 dan lebarnya diganti dengan D2, maka kita peroleh luas sebuah layang-layang, ya, luas sebuah layang-layang itu sama dengan setengah kali D1 kali D2, di mana D1-nya kalau dalam hal ini itu adalah NL, D2-nya adalah KM. Nah, ini konsepnya. Konsep luas sebuah bangun layang-layang tuh ini. Diagonal kali diagonal, diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Boleh juga dibuat begitu kalau gitu. Sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Sama ini ya. Ini kan kalau dipisahin jadi setengah. Bener nggak? Iya, itu konsep dari sebuah, konsep luas dari sebuah bangun layang-layang. Oke? Nah, sekarang bagaimana dengan keliling? Bagaimana untuk menentukan keliling? Ayo, gimana? Keliling itu kan menjumlahkan semua sisi-sisi yang mengelilingi bangun tersebut kan? Coba perhatikan nih. Kalau pada belah ketupat kan semua sisinya sama panjang. Tapi kalau pada bangun layang-layang berbeda. Kalau belah ketupat kita kasih S semua sisi-sisinya karena sama panjang semua. Kalau ini nggak bisa. Yang sama cuman ini dan ini. Maka boleh dong kita katakan kalau ini sama dengan ini, maka boleh kita katakan ini misalnya ini adalah A, ini adalah A, karena ini sama, ini A juga, karena ini adalah B, karena ini KN sama dengan MN, ini B juga. Atau di sini kita buat nih, LM, mana LM? LM sama dengan KL, ini A. MN sama dengan KN, ini B. Oke?
maka panjang keliling dari sebuah bangun layang-layang itu adalah jumlah dari semua sisi-sisi yang mengelilinginya, yaitu NK ditambah KL ditambah LM. Udah selesai belum? Belum, kan sampai N kan? Ditambah MN, di mana NK itu atau KN, mana NK atau KN sama dengan B, KL itu sama dengan A, LM itu sama dengan mana LM? LM itu sama dengan A, MN itu sama dengan B. Maka B-nya ada 2, B tambah B. Atau dibuat gini deh, dikumpulin B sama B, A sama A. Oke? Sehingga B tambah B 2B, A tambah A 2A. Sehingga keliling dari sebuah bangun layang-layang itu adalah, boleh kita balik, 2A tambah 2B. Ya, ini konsep keliling dari sebuah bangun layang-layang. Oke? Paham? Paham ya? Oke, kalau begitu. Sip.